Halo semuanya, kembali lagi bersama Mimin di Rewatch Film. Apa kabarnya kalian semua yang hobinya rebahan? Semoga kalian diberi kesehatan selalu. Sebelum mulai ke pembahasan videonya, alangkah baiknya klik tombol subscribe untuk membantu memajukan channel ini dalam menyajikan alur cerita film yang asik untuk disimak. Langsung ke intinya, let's. Film ini bercerita di mana seorang sniper intelijen marinir dari Amerika Serikat yang mendapat misi menangkap gembong narkoba di Kolombia, di mana dirinya harus berduel dengan seseorang sniper yang dilengkapi dengan senjata yang lebih canggih, yaitu sniper yang memiliki peluru bow. Untuk teman-teman semua yang anti spoiler, maka tinggalkan video ini dan tonton videonya terlebih dahulu. Film ini diawali dari scene yang memperlihatkan seorang marinir Amerika Serikat yang bernama Brandon Baker. Brandon ini sudah menyelesaikan 63 misi snipernya. Kini dia ditugaskan di Kolombia oleh agen CIA untuk menjalankan misi menangkap gembong narkoba yang bernama Morales. Morales ini sangat berpengaruh dan mempunyai jaringan yang luas di Kolombia. Morales diketahui telah menyewa penembak jitu untuk menyingkirkan saingannya. Dengan tidak ada pesaing yang tersisa, Morales berkembang dan menjadi lebih kuat untuk menyelundupkan narkoba ke Amerika Serikat. Di scene selanjutnya, sesampainya Brandon di markas kepolisian Kolombia, Brandon disambut oleh polisi yang bernama Tiago yang bergabung di satuan tugas yang bernama GTF. Misi ini dipimpin oleh ayah Brandon sendiri. Mereka mulai memperkenalkan identitasnya Morales sebagai bandar narkoba yang terbesar di wilayah itu. Morales juga sering melakukan kejahatan-kejahatan lainnya yang melanggar hukum setempat, seperti mencuri minyak, perdagangan manusia, dan merekrut anak-anak jalanan untuk menjadikannya sebagai anak buah. Di scene selanjutnya, tak lama datang seorang wanita yang bernama Kate Estradu. Dia merupakan seorang agen CIA, lembaga anti narkoba Amerika Serikat. Kate ini telah bertugas selama 3 tahun untuk menyelidiki dan menangkap Morales di Kolombia. Maka dari itu Brandon disuruh untuk mengamankan tugas Kate dalam operasinya. Kate ini adalah tipe orang yang ambisius dan temperamental. Kate menginformasikan kepada seluruh rekan yang bertugas bahwa penangkapan Morales akan dijalankan esok harinya. Namun Brandon merasa keberatan dikarenakan dirinya belum melakukan pengintaian dan pengamatan tentang lokasi yang dituju. Namun Kate tetap bersikeras dengan alasan tak ada lagi waktu selain esok hari. Scene pun berganti dengan singkat cerita. Keesokan harinya misi dijalankan. Dengan ditemani oleh Santiago sebagai pengamat, Brandon mulai menjalankan misinya. Sementara rombongan Kate dipimpin oleh Kapten Gurza telah sampai di tempat yang tidak jauh dari lokasi penggerebekan. Mereka bertugas sebagai tim penyerbu. Di sisi lain, Brandon dan Santiago yang telah di tempat pengintaian tidak melihat satu orang pun di dalam rumah tersebut. Brandon dan Santiago pun memberikan instruksi bahwa di rumah tersebut sepi. Namun tim penyerbu segera mendekati rumah tersebut meskipun telah mendapatkan info dari tim sniper yang tetap ingin menyerbu tempat tersebut. Kate pun di sisi lain bersandar di belakang mobil seolah-olah dia nervous untuk menjalankan misi tersebut. Scene pun berganti di mana pintu didobrak. Mereka tak menemukan siapa-siapa di ruangan tersebut atau di rumah tersebut. Namun ketika seorang anggota mendobrak salah satu pintu, tiba-tiba saja bom meledakkan rumah tersebut dan menewaskan banyak petugas di lapangan tersebut. Kate pun tidak kuat menyaksikan kejadian tersebut. Dari kejauhan tiba-tiba seorang sniper menembak kaki Kapten Gurza yang mengakibatkan Kapten Gurza rubuh. Melihat hal tersebut, Kate pun berusaha menyelamatkan Kapten Gurza. Namun sniper tiba-tiba menghempaskan tembakan kedua yang tepat sekali di kepala Kapten Gurza, yang membuat kepala Kapten Gurza hancur berkeping-keping.
Di sisi lain, Santiago berhasil menemukan tempat di lokasi persembunyian sniper tersebut. Brandon pun dengan sigap melepaskan tembakannya, namun tidak mengenai sniper tersebut. Mengetahui bahwa dirinya telah diketahui, sang sniper lalu kabur dan berkemas melarikan diri. Di markas kepolisian, seorang agen keamanan nasional yang bernama John meminta agar operasi tersebut dihentikan karena telah menelan banyak korban jiwa, yaitu 8 petugas dengan pangkat yang tinggi. Namun, Cat berusaha mempertahankan misi tersebut dengan beranggapan misi tersebut telah bocor karena ada mata-mata dari kepolisian lokal yang membocorkannya. Brandon pun lalu meminta waktu 48 jam untuk menangkap Morales. Jika tidak berhasil, dia akan menghentikan misi tersebut dan pulang ke Amerika Serikat. Akhirnya para atasan pun menyetujuinya. Scene berganti lagi. Setelah itu Brandon dan tim menuju ke rumah yang aman karena merasa tempat sebelumnya telah terlacak oleh sniper tersebut. Namun Brandon masih kurang aman ketika sampai di tempat, dan sehingga Brandon menyuruh anak buahnya untuk memeriksa lingkungan sekitar dan memastikan bahwa rumah tersebut aman. Singkat cerita, El Diablo atau sniper yang disewa oleh Morales ditelepon oleh Morales. Dia diberi kesempatan lagi untuk membunuh Brandon. Di scene yang lain, tiba-tiba saja Cat menghampiri Brandon. Mereka pun berdiskusi tentang tembakan sniper yang telah membunuh Kapten Borgia. Saat Brandon sedang mempelajari tentang peluru yang digunakan El Diablo, Brandon dihubungi rekannya telah menemukan sesuatu. Brandon pun segera mencari tempat untuk mengintai dan akhirnya tepat Brandon menemukan sesuatu. Diablo pun mengira Brandon sudah mati. Namun dalam kenyataannya Brandon masih hidup dan mencoba mengoceh El Diablo. Di keesokan harinya, Brandon meneliti peluru yang digunakan El Diablo semalam dan berdiskusi mengenai peluru tersebut dengan tim. Singkat cerita, sedikit demi sedikit El Diablo mulai terbongkar kerahasiaannya dengan nama Eric. Dalam beberapa hari, di mana Brandon dan tim penyerbu menggerbek suatu apartemen dan menemukan Morales yang tidak bisa melawan sama sekali. Misi penangkapan Morales pun telah selesai. Kemudian Morales akan dibawa ke Miami. El Diablo pun menyusul mereka ke Miami, namun petugas bandara meloloskan El Diablo sedangkan statusnya adalah buronan. Di lain tempat, Brandon dan Cat membicarakan tentang keamanan Morales. Di saat yang sama, El Diablo berada di sebuah ruangan. Dia sedang melubangi kaca untuk menembak mati Morales. Tidak lama, Miller datang dan memperkenalkan teknologi peluru yang cukup canggih dan diharapkan bisa menandingi peluru El Diablo. Peluru tersebut dapat meledak di jarak yang telah ditentukan. Tepat pukul 12:30, Morales dibawa menuju pengadilan. Diikuti beberapa mobil petugas dengan melakukan konvoi. Sedangkan Brandon dan Cat sedang melakukan aksi pemantauan dari segala aksi terhadap ancaman yang akan muncul. Brandon pun mengatakan bahwa konvoi tersebut adalah tipuan karena Morales yang asli ada di mobil lain. Di lain tempat, nampak mobil yang berisi kelompok pria membawa senjata yang bersiap menyerang. Begitupun El Diablo yang sedari tadi telah bersiap dengan senapannya dan memantau konvoi mobil Morales di Miami. Tidak lama konvoi melintas, namun tidak ada serangan dari El Diablo. Setelah itu keluarlah mobil van putih yang di dalamnya berisi Morales yang asli. Dengan cepat, kelompok pria bersenjata langsung mengejar mobil tersebut dan sigap El Diablo menembakkan peluru untuk menghentikan laju mobil tersebut. Sepertinya El Diablo pun mengetahui bahwa Morales berada di mobil tersebut. El Diablo menembakkan peluru keduanya untuk menghancurkan mobil tersebut. Melihat percikan tembakan, Brandon lalu menyuruh Cat untuk mengamati lubang kaca pada jembatan penyeberangan. Namun Cat tidak dapat melihatnya dengan jelas. Akhirnya Brandon membidik sasaran dengan penuh keyakinan dan menarik pelatuknya.
Peluru pun melesat dengan cepat. Melihat percikan api, El Diablo hanya dapat terkejut. Namun tidak kedua kalinya El Diablo tidak sempat untuk menghindar lagi. Akhirnya pun peluru menembus kaca dan meledak tepat di atas kepala El Diablo. Dan riwayat El Diablo pun tamat. Dan akhirnya mata-mata yang bekerja sama dengan Morales pun tertangkap juga. Mata-mata tersebut yaitu John Samson. Dan akhirnya film selesai. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian semua. Ketemu kembali di video selanjutnya.